Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertahta yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat bagi kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Kami serahkan membaca kitab ini hanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Kami berserah. Haleluya. Amin. Nah, judul tema khotbah kita pada hari saat ini yaitu jangan menyerah atau never give up. Di sini saya mengajak saudara-saudari untuk mengenal seorang anak yang bernama Gracia Epifania. Dia adalah seorang anak yang memiliki cacat dari sejak lahir, yaitu buta. Nah, namun anak ini memiliki talenta yang sangat luar biasa. Walaupun dia buta, dia masih bisa bermain alat musik, dia bisa bernyanyi. Nah, ini adalah karya dia. Dia menulis lagu dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lirik lagunya yang berbunyi, walau ku tak dapat melihat, ku tak sadar, ku tak mampu, semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau adalah untukku. Nah, jadi luar biasa sekali Gracia Epifania ini. Walaupun dia memiliki kekurangan, tapi dia memiliki talenta yang sangat luar biasa. Nas Alkitab untuk renungan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sikap apa yang dapat kita teladani dari 2 orang buta tersebut? Sikap yang dapat kita teladani dari 2 orang buta tersebut, walaupun mereka tidak dapat melihat, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang bisa menyembuhkan mereka. Berseru kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati. Terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 30. Dan apa yang kita dapat pelajari dari sikap 2 orang buta tersebut? Yang dapat kita pelajari hanya berseru kepada Tuhan dalam banyak rintangan atau situasi hidup yang berat adalah upaya meminta pertolongan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah pertolongan itu ada. Ya. Selanjutnya dalam pembacaan Alkitab kita yang pada ayat 29 sampai 30, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami."
Dari nas ini, kita sebagai orang Kristen kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan di hidup kita. Bukan hanya di saat susah, tetapi di setiap situasi. Dua orang buta pun mengandalkan Tuhan dalam permasalahan hidup. Tetapi banyak orang yang mengaku Kristen malah sering mengabaikan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan. Bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita, maka berserulah kepadanya sebab Ia adalah perlindungan. Sikap apakah yang dapat kita teladani dari dua orang tersebut? Nah, sikap yang dapat kita teladani dari dua orang tersebut adalah tetap percaya. Hanya dengan percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan apa yang kita dapat ambil dari sikap dua orang buta tersebut? Mereka tidak tersinggung meskipun banyak orang menegur supaya mereka diam, tetapi berpengharapan kepada Yesus. Nah, dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 30 menceritakan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mendengarkan Yesus lewat, bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dalam menghadapi permasalahan hidup mereka yang dialami mereka. Dari nas ini, kita sebagai orang Kristen perlu belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya dalam susah, tetapi dalam setiap situasi. Dua orang buta mengandalkan Tuhan dalam masalah hidup mereka, tetapi banyak orang yang mengaku Kristen malah lebih sering mengabaikan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan, bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Maka berserulah kepadanya, sebab Ia adalah perlindungan kita. Amin. Nah, sikap apakah yang dapat kita teladani dari dua orang tersebut? Mereka tidak dendam dan tetap percaya pada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, ada kesembuhan. Dan apa yang kita dapat ambil dari sikap dua orang tersebut, mereka tidak tersinggung meskipun banyak yang menegur mereka supaya mereka diam, tapi berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam nas berikutnya, Matius pasal 15 ayat 31 sampai 34, ketika dua orang buta tersebut memanggil Tuhan, tetapi mereka malah mendapat respon yang tidak mengenakan dari orang sekitar mereka. Namun luar biasanya dua orang tersebut tetap semangat memanggil Tuhan, sehingga pada akhirnya dua orang tersebut beroleh kasih dan pertolongan dari Tuhan. Adakah iman percaya kita sebagai orang Kristen saat ini seperti dua orang buta tersebut yang sedang membutuhkan Tuhan? Bukannya langsung dibantu, tapi malah sebaliknya. Mereka ditegur supaya mereka diam, dan bahkan mereka tidak dibantu untuk datang kepada Yesus. Tidak sedikit pun respon tersinggung dalam nas ini, yaitu ditunjukkan oleh dua orang buta. Mereka dua malah semakin berseru kepada Tuhan dan tetap meminta pertolongan. Walaupun orang di sekitar mereka menyuruh mereka diam, namun mereka tetap bersikeras untuk memanggil Yesus, untuk meminta pertolongan Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, kita tentu melewati banyak sekali rintangan hidup, cobaan, perselisihan, teguran, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak sekali firman-firman Tuhan yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang yang baik dan yang buruk. Mulai dari hal kecil hingga hal besar, mulai dari yang bisa sampai yang sangat-sangat benar-benar menampar hidup kita untuk berubah. Percaya kepada Tuhan bukan hanya soal ingin berkatnya saja, atau anugerahnya saja, atau bahkan mujizatnya saja, tetapi percaya kepada Tuhan adalah benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, siap menerima konsekuensi dalam mengikuti Ia, atau banyak sekali hal-hal yang menguji iman kita. Dan tugas kita adalah bagaimana mempertahankan iman tersebut
di dalam banyaknya cobaan dan kehidupan masa kini. Tetap percaya kepada Tuhan dan rasakan mujizatnya dan yang ajaib dan luar biasa. Nah, jangan risau dan jangan menyerah. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita khawatir dan kita takuti. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, dan Yesus memberkati.